Untuk kasus mantoknya positif, tetapi igranya negatif ya. Sedangkan mungkin ronsennya bebas, bersih, tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian gejalanya tidak ada. Ini menjadi suatu diskusi yang menarik ya. Bagaimana apakah ini nanti akan diberi profilaksis dengan TPT atau tidak. Nah ini kita urai satu-satu ya. Jadi kenapa kita itu memberi TPT atau background apa yang membuat kita harus memberikan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Jadi pada dasarnya kita ingin semua infeksi itu segera berakhir atau segera menurun ya jumlahnya. Nah, TBC ini selain infeksi aktifnya diobati dengan obat TB selama 6 bulan, itu kontak-kontaknya yang kemungkinan akan tertular atau kemungkinan kumannya mampir dan sempat mengendap ya, itu kita beri dengan terapi pencegahan. Jadi prinsipnya yang aktif diobati, yang tidak atau belum aktif tetapi potensial sudah tertular itu diberikan terapi pencegahan. Nah, terapi pencegahan ini dengan meminum obat TB sebenarnya, obat TB yang dosis kecil dan hanya dua atau satu jenis. Kalau obat TB aktif kan 4 obat ya, 4 obat diminum empatnya selama 2 bulan pertama, 4 bulan terakhir dengan 2 obat. Nah kalau TBT ini kita hanya menggunakan 1 atau 2 jenis obat TB dengan dosis lebih minimal kecil selama ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan itu dengan memakai INH saja, sedangkan yang 3 bulan itu ada yang memakai rifampicin isoniazid juga dengan rifapentin dan isoniazid. Ada juga yang memakai levofloxacin ya untuk kontak dengan TBRO. Jadi prinsipnya semua kontak TB sensitif obat yang terutama satu rumah ya, bisa istri, anak, keluarga. Yang satu rumah ini kita berikan terapi pencegahan. Tetapi memang sebelumnya kita screening atau kita cek dulu imunologisnya. Jadi cek imunologis ini dengan tes kulit atau tes mantok atau PPD test, yaitu zat khusus disuntikkan di kulit lalu dilihat 72 jam ke depan. Kalau ternyata merahnya melebar banget ya, lebih dari 10 mili, itu berarti tes imunologisnya positif atau tes mantoknya positif. Nah, kalau satu lagi selain mantok tes ya untuk imunologis adalah tes IgA. Kalau tes mantok ini kita suntikkan di kulit, kalau tes IgA ini kita ambil darah, kita cek imunologisnya. Jadi kalau tes mantok ini kita memasukkan bahan yang menyerupai dari kuman TB untuk mengetes imunologi seseorang. Apabila seseorang ini memiliki riwayat terpapar kuman TB, maka waktu dimasukkan mantok ini tubuh akan bereaksi memberikan sinyal. Sinyalnya berupa warna merah atau eritem di permukaan kulit yang lebar, jadi sekitar 10 mm ya lebih. Tandanya kalau imunologisnya aktif untuk TB itu berarti merahnya sangat lebar, sekitar 10 mm lebih. Nah kalau IGRA ini melihat interferon gamma ya. Interferon gamma ini satu marker imunologis, salah satu marker imunologis yang dia sangat tinggi pada orang yang terpapar TBC atau tuberkulosis. Jadi kalau tadi mantok tes ini melihat reaksi imunologis setelah kita masukkan bahan mantok, kalau IGRA ini kita melihat aktivitas interferon gamma. Kalau tinggi banget ya sekitar 500-an ya, ini berarti dia sugestif ya ke arah TBC. Ya, jadi pada orang yang terpapar TB ini memang kadar interferon gamma atau IGRA-nya tinggi. Nah, cuman harus dimengerti dulu bahwa tes imunologis ini baik mantok maupun IGRA
hanya melihat recording ya, atau melihat riwayat paparan kuman TB. Dia tidak bisa, atau dua alat ini, atau dua bahan ini, atau dua pemeriksaan ini tidak bisa melihat apakah itu aktif atau tidak. Jadi hanya recording, jadi semacam memori ya, memori bahwa oh si orang yang dites ini memiliki riwayat terpapar kuman TBC. Kapannya kita nggak tahu. Jadi mungkin sebelum kita tes atau seminggu sebelumnya, sebulan sebelumnya ini pernah terpapar kuman TB. Dan kumannya kemungkinan bisa tidak aktif. Jadi kumannya nempel atau bersarang di tubuh tetapi diam, atau istilahnya dorman ya. Dorman itu tidur. Jadi kumannya datang tetapi tidur, tidak bergerak, tidak beraktivitas, sehingga tidak menunjukkan gejala. Ini dinamakan fase TB laten ya. TB laten itu kumannya datang tetapi diam atau tidur atau tidak berkembang, sehingga tubuh tidak ada gejala, tidak ada batuk, tidak ada sesak, tidak ada demam, tidak ada berat badan turun dan sebagainya. Nah, pada TB laten inilah di mana hasil-hasil imunologisnya positif, baik mantok positif ataupun IgA positif, maka kita berikan terapi pencegahan. Jadi pada orang-orang yang kontak dekat dengan pasien TBC yang hasil imunologisnya baik mantok maupun IgA-nya ini positif, maka sebaiknya kita berikan namanya TPT, atau terapi pencegahan tuberkulosis. Selama bisa 6 bulan memakai INH, bisa 3 bulan memakai rifampicin isoniazid atau rifapentin isoniazid, atau yang kontak TB resisten dengan memakai levofloxacin. Nah, sekarang mungkin situasinya agak berkembang bila mana salah satunya atau didapatkan dua hasil yang agak berbeda, atau namanya diskordanse atau berlawanan. Misalnya kalau mantoknya positif tetapi IgA-nya negatif. Nah, ini menjadi agak bingung ya. Nanti penentunya gimana? Apakah tetap diberi profilaksis atau tidak? Jadi kita harus melihat dari sisi epidemiologis bahwa kalau Indonesia dan beberapa negara lainnya ini memiliki insidensi TB yang sangat tinggi ya. Jadi insidensi itu angka kejadian TB-nya sangat tinggi. Sehingga pada negara-negara dengan insidensi TB tinggi itu tesnya IgA itu tidak lebih unggul dibandingkan mantok. Jadi pada awalnya itu antara tes IgA dan tes mantok ini sebenarnya secara spesifitas dan spesifiknya itu lebih tinggi sedikit dibandingkan mantok. Jadi kalau IgA ini lebih spesifik dibanding mantok karena dia bisa membedakan apakah hasil imunologis antara terpapar kuman TB, kuman non-TB seperti NTM, atau hasil dari efek BCG. Jadi begini, kalau mantok pada saat disuntikan menjadi positif, ini sebenarnya ada beberapa interpretasi. Dia bisa efek terpapar kuman TBC, bisa setelah vaksin BCG efeknya, atau dia terpapar kuman namanya NTM. NTM itu non-tuberculous mycobacterium. Jadi dia satu keluarga dengan TB tapi bukan TB. Nah ini mantapnya. Kalau IgA tidak, IgA ini spesifik, dia hanya menilai untuk kuman TBC. Jadi secara spesifik lebih tinggi dibanding mantok. Dan secara sensitifnya dia juga lebih tinggi dibanding mantok. Tetapi pada kondisi negara insidensi TB tinggi seperti Indonesia, di mana kasusnya tinggi, ini hari ini agak kurang berlaku ya. Jadi tingginya IgA tidak terlalu tinggi, jadi marginnya itu terlalu pendek, terlalu tipis, sehingga bisa dikatakan IgA ini tidak terlalu superior dibandingkan mantok. Sehingga pada saat kita melihat kondisi di mana hasil mantok atau IgA ini berada di kondisi Indonesia ya, di mana kasus TB tinggi, maka kita memposisikan sama antara mantok dan IgA ini posisinya sama-sama memberikan bobot penilaian yang sama-sama tinggi. Sehingga pertanyaannya adalah kalau salah satunya tinggi, satunya negatif, itu apakah dipopulasi? Rekomendasinya iya. Alasannya adalah
Pertama, kasusnya sangat tinggi, kasus TB-nya sangat tinggi. Kemudian kedua, alasannya adalah pemberian TPT ini memberikan proteksi kepada tubuh untuk menjaga seseorang tidak timbul TBC aktif atau timbul gejala TB selama lebih dari setahun ya, bahkan ada yang penelitiannya selama 3 tahun atau 4 tahun. Jadi penelitiannya itu setelah diberikan TPT ini beberapa 4 tahun itu terproteksi dari yang namanya TBC aktif. Jadi tidak sakit TBC. Ini keunggulannya dari TPT. Sehingga dengan dua alasan ini, maka memang rekomendasi untuk pemberian TPT sangat kuat. Meskipun salah satunya negatif. Jadi misalnya mantoknya positif, igranya negatif. Terus bagaimana? Maka rekomendasinya sebaiknya di TPT. Alasannya dua tadi. Alasannya pertama adalah karena insidensi atau kasusnya tinggi sekali di Indonesia. Kedua, proteksi dari TPT ini sangat bagus ya. Jadi selama hampir paling enggak 2-3 tahun ke depan itu kita memberikan proteksi seseorang tidak akan terkena TBC aktif. Tetapi memang kalau ditanya apakah ini proteksinya 100%, memang tidak. Sangat tergantung dari memang koneksi antara imunologis kita dengan si TPT. Tapi paling tidak dengan pemberian TPT ini memberikan suatu barrier atau pelindung atau tameng perisai untuk kasus-kasus TB yang berat, dan kemungkinan untuk timbulnya TB yang aktif itu sangat-sangat kecil. Ya, tentu saja dengan dibantu dengan gaya hidup yang sehat, lifestyle yang sehat ya, sehingga tidak menimbulkan 100% untuk kemungkinan sakit TB. Nah, memang TPT ini saat ini difokuskan untuk kontak-kontak TB. Pertama adalah kontak satu rumah yang pasiennya atau orang yang sakit ini menderita TBC yang dahaknya positif. Jadi ilustrasinya begini, misalnya bapaknya sakit TBC, dahaknya positif. Nah, maka ini yang satu rumah, pertama adalah anak kecil di bawah 5 tahun ini langsung diberikan TPT. Nah, bagaimana dengan yang di atas 5 tahun ini dites dulu dengan mantok. Atau kalau tidak ada mantok atau IGRA ya, kita lihat ini aktif atau tidak. Misalnya ronsennya ada masalah atau tidak, ada infeksi atau tidak, gejalanya ada atau tidak. Kalau kontaknya tidak ada gejala, tapi dia kontak erat dengan orang yang sakit TB dan dahaknya positif, maka sebaiknya diberikan TPT. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lainnya seperti kasus HIV/AIDS, itu langsung diberikan TPT karena HIV/AIDS ini rentan sekali terjadi infeksi TB, sehingga diberikan langsung dengan TPT. Kemudian ada beberapa kasus di mana pasien dengan dahaknya negatif. Nah, ini apakah akan diberikan TPT kontaknya? Itu nanti melihat kondisinya. Apakah kasusnya sedemikian berat? Karena yang difokuskan sekarang adalah pada kontak-kontak di mana indeks kasus atau pasien-pasiennya yang sakit ini adalah mempunyai dahak yang positif. Sedangkan dahak negatif atau misalnya bukan kasus TB paru ya, seperti TB kelenjar atau TB di luar paru ini masih melihat situasional, jadi analisis situasi ini. Jadi kalau misalnya kondisinya memang kita nilai sangat beresiko untuk keluarga, maka keluarga diberikan TPT. Tetapi saat ini yang difokuskan adalah kasus-kasus yang di mana pasiennya sendiri memiliki dahak yang positif. Ya, jadi pertanyaan adalah jawabannya, seandainya hasil imunologis mantok atau kiranya salah satunya itu berbeda, maka kita ambil yang positif. Ya, jadi mungkin nanti berpertanyaan, lah kok salah satu positif, satu negatif? Karena memang respon imunologis masing-masing orang beda. Jadi di beberapa kasus bisa berbalik-balik. Ada yang positif di mantok, ada yang positif di IGRA. Jadi ini tidak serta-merta menggugurkan bahwa oh berarti imunologisnya hasilnya tuh palsu atau false. Tidak. Jadi sekali lagi respon ke masing-masing tes ini berbeda. Jadi ada orang yang dua-duanya positif, baik mantok maupun IGRA-nya positif. Ada yang salah satunya positif. Nah, ini dinamakan keragaman individu atau respon individu. Maka
dokter yang memeriksa atau yang ngetes akan melihat secara situasional apabila memang didapatkan suatu faktor terjadinya infeksi yang menyebar, maka kita berikan TPT. Jadi pada negara atau daerah yang insidensi TB-nya tinggi atau kasusnya tinggi, pada orang yang langsung kontak dengan pasien TB HA-nya positif, di mana hasil imunologisnya positif, maka rekomendasinya diberikan TPT atau terapi pencegahan tuberkulosis, atau ada yang menamakan profilaksis TB. Ya. Sekali lagi, keunggulannya adalah mampu memproteksi yang hasil imunologi positif ini untuk tidak menjadi sakit TB bahkan dalam 2-3 tahun ke depan. Ini harapannya ya.